Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andiman, NIM 4182101042. Mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dan Etik UMB dengan dosen pengampu Dr. Rando Sumardi MPD. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas besar 2 yang berjudul Korupsi Relokasi Korban Banjir di Bima, Nusa Tenggara Barat. Latar belakang. Korupsi di Indonesia saat ini sudah dalam situasi yang sangat sulit. Evolusi kegiatan korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari sisi jumlah atau jumlah kerugian keuangan negara maupun kualitas elemen masyarakat yang semakin sistematis, canggih, dan global. Meningkatnya korupsi yang tidak terkendali akan membawa malapetaka tidak hanya bagi perekonomian nasional, tetapi juga bagi bangsa dan negara secara umum. Meningkatnya korupsi di Indonesia telah mengaburkan batas antara siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi korupsi telah menjadi fenomena yang mempengaruhi lebih dari sekedar pemegang jabatan dan kepentingan mereka yang melakukan tindakan korupsi ilegal, baik di sektor publik maupun swasta. Penyelenggaraan negara yang bersih sangat vital dan sangat diperlukan untuk menghindari kegiatan korupsi yang tidak hanya melibatkan pejabat yang bersangkutan, tetapi juga keluarga dan rekan-rekannya, yang jika dibiarkan akan menempatkan bangsa Indonesia pada posisi yang sangat sulit. Menurut Nyomat United Putrajaya, korupsi tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara dan penyelenggara negara, tetapi juga oleh penyelenggara negara yang bekerja sama dengan pihak ketiga, seperti keluarga, kroni, dan bisnis, sehingga merugikan fungsi bersama masyarakat, negara, dan negara, serta membahayakan eksistensi negara. Sebelum saya masuk ke pembahasan, alangkah lebihnya kenali dulu apa sih itu korupsi. Nah, jadi yang dimaksud dengan korupsi yaitu setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu perusahaan yang berpotensi merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Di sisi lain, korupsi adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang terjadi di masyarakat. Korupsi tersebut dianggap sebagai kejahatan karena mereka yang melakukan korupsi tidak memikirkan di luar sana nasib orang-orang miskin dan mereka hanya mementingkan kepentingan dan kepuasan tersendiri. Kemudian apa sih penyebabnya korupsi? Jadi penyebabnya korupsi yaitu dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Jadi korupsi adalah kebiasaan buruk yang merugikan banyak orang. Variabel-variabel yang berkontribusi terhadap korupsi sangat terkait dengan keserakahan dan keegoisan, dan bahkan hadir dalam kehidupan sehari-hari. Karena kurangnya pemahaman tentang korupsi, perilaku ini terus berlanjut. Bahkan beberapa orang yang tidak menyadari apa yang telah mereka lakukan bersalah melakukan korupsi. Oleh karena itu, sangat penting untuk memulai pendidikan anti korupsi sesegera mungkin. Salah satu topik yang harus dipahami adalah unsur-unsur yang menghasilkan korupsi. Jadi, mengapa sih korupsi tetap terjadi? Jadi, ada beberapa poin yang menyebabkan korupsi terjadi, yaitu poin pertama, transparansi dalam pengambilan keputusan kurang. Terus poin kedua, proyek yang menggunakan dana publik dalam jumlah yang signifikan. Poin ketiga, suasana terbatas yang berpusat pada diri sendiri dan jaringan, yang artinya taman lama. Terus poin keempat, perlindungan hukum yang tidak memadai. Poin kelima, kelemahan profesi hukum. Poin keenam, kurangnya kebebasan berekspresi atau kebebasan media. Terus poin yang ketujuh, kurang adanya sikap keteladanan pemimpin. Jadi sekarang saya akan masuk ke pembahasan, yaitu mengenai korupsi relokasi korban banjir di Bima, Nusa Tenggara Barat.
Mantan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bima, Hamdan dituntut penjara selama 5 tahun 6 bulan. Hamdan dituntut karena terbukti korupsi dalam pengadaan tanah untuk relokasi rumah korban banjir tahun 2017. Dalam perkara ini, kerugian negaranya mencapai 1,638 miliar. Jaksa Penuntut Umum Fajar Alamsyah Malo mengajukan tuntutan pidana dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Selasa 9 Maret 2021. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ketut Sumanasa. Terdakwa selaku kuasa penggunaan anggaran dan ketua pengadaan tanah terbukti menyalahgunakan kewenangannya sehingga memperkaya orang lain sebesar 1,638 miliar rupiah, kata Fajar. Selain itu, tuntutan pidana penjara, Fajar juga mengajukan tuntutan pidana denda sebesar 300 juta subsidiar 4 bulan kurungan penjara. Meski demikian, Hamdan tidak dibebani membayar pengganti kerugian negara, sebab dari fakta persidangan tidak terdapat fakta hukum yang menyatakan Hamdan turut menerima uang pembayaran pengadaan tanah tersebut. Tuntutan itu diajukan dengan pertimbangan bahwa Hamdan membayar pengadaan tanah untuk kebutuhan kepentingan umum dengan tidak mengikuti aturan. Kota Bima pada tahun 2017 membeli tanah seluas 4,29 hektar di Sampinae, Punda, Kota Bima. Dalam rapat yang hanya dihadiri Saudara Usman, disepakati bahwa harga tanah sebesar 11,5 juta rupiah per are. Dalam rapat itu, terdakwa Hamdan tidak mengundang seluruh pemilik tanah yang berjumlah 10 orang, terang Fajar. Usman pun turut menjadi terdakwa. Usman memang salah satu pemilik lahan, namun bertindak sebagai calon yang mendapat kuasa dari 9 warga pemilik lahan lainnya. Saksi-saksi hanya diminta datang ke kantor dinas Perkim Kota Bima untuk menandatangani dokumen yang tidak diketahui isinya, imbuhnya. Untuk terdakwa Usman, Fajar mengajukan tuntutan pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan, dengan denda 300 juta subsidiar 4 bulan kurungan penjara. Uang pembayaran pengadaan tanah sebesar 1,638 miliar diterima Usman. Tidak ada yang mengalir ke orang lain, tidak pula ke terdakwa Hamdan, ucapannya. Alasan itu yang membuat Usman dibebani untuk membayar seluruh kerugian negara. Laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat menyatakan kerugian negara total dalam perkara ini, Usman dituntut membayar seluruh kerugian negara. Apabila tidak dibayar, maka harta bendanya dilelang. Apabila terdakwa tidak punya harta benda untuk mengganti kerugian negara, maka terdakwa wajib menggantinya dengan penjara selama 2 tahun, sebut Fajar. Hamdan dan Usman diberi kesempatan untuk menyampaikan nota pembelaan dalam persidangan selanjutnya yang digelar pada Kamis 18 Maret 2021. Jadi sekarang masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya yaitu korupsi dikaitkan dengan kekuasaan karena penguasa dapat menggunakan posisinya untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan kroninya. Korupsi selalu dimulai dan tumbuh di sektor publik dengan banyak bukti bahwa pejabat publik menggunakan pengaruhnya untuk menghalangi atau memeras para pencari keadilan atau orang yang membutuhkan layanan pemerintah. Jadi korupsi diakui sebagai kejahatan di Indonesia karena tidak hanya merugikan keuangan negara dan potensi ekonomi negara, tetapi juga merusak fondasi sosial budaya, moral, politik, dan ketertiban hukum, serta keamanan nasional. Jadi kritik dan saran saya, korupsi harus dihindari karena menimbulkan pemborosan publik dan pemborosan uang rakyat, serta dapat merugikan warga karena pemerintah mengambil hasil ekonominya. Korupsi idealnya dihukum seberat-beratnya agar koruptor tidak mengulangi perbuatannya, karena dapat merugikan orang lain. Jadi sekian dan terima kasih pembahasan video tugas besar 2 saya pada kesempatan kali ini.
Apabila ada kata-kata atau kalimat saya yang kurang tepat dan yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.